Halo, apa kabar Sobat Mini Kebun di seluruh Nusantara? Balik lagi sama gue di WDBB Channel. Gimana kebun mini kalian hari ini? Semoga tetap hijau, tetap sejuk, dan yang pasti tetap bikin hati adem ya. Nah, Sobat, hari ini gue mau nunjukin sesuatu yang rada ajaib tapi nyata. Kalian lihat pohon di depan gue ini kemarin kena angin kencang sampai rubuh total. Batangnya nyium tanah, akarnya keangkat. Kalau tanaman lain, mungkin kita udah siapin kantong sampah buat dibuang. Tapi buat pepaya Jepang, ini bukan akhir cerita. Ini justru awal dari invasi baru. Kok bisa? Yuk, kita bedah rahasia biologisnya yang bikin dia punya nyawa cadangan. Segmen 1. Rahasia biologis si zombie hijau. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu identitas aslinya. Meskipun namanya pepaya Jepang, dia ini aslinya dari keluarga Euphorbiaceae, masih sepupuan sama pohon jarak dan singkong. Pertama, jaringan meristem yang gila. Kenapa dia rubuh tapi malah makin subur? Karena pepaya Jepang punya sel meristem lateral yang super aktif di sepanjang kulit batangnya. Jadi gini, Sobat Mini Kebun, begitu batang itu nyentuh tanah yang lembab, sel-sel ini bakal langsung mendeteksi gravitasi dan kelembapan. Dalam hitungan hari, mereka bakal berubah jadi akar-akar baru yang kuat banget. Fenomena ini kita sebut geotropisme positif pada bagian akar dan fototropisme pada tunasnya. Kedua, hormon auxin yang bekerja di balik layar. Di dalam batang tanaman ini ada hormon namanya auksin. Begitu tanaman rubuh posisinya horizontal, auksin ini bakal numpuk di bagian batang yang bawah. Makanya jangan kaget kalau batang yang tadinya cuma satu, pas rubuh tiba-tiba tumbuh akar di sepanjang bagian yang kena tanah. Ini benar-benar survival mode level maksimal. Segmen 2. Kenapa ini best friend banget buat mini kebun? Sobat mini kebun, buat kita yang punya lahan terbatas, tanaman ini adalah berkah. Kenapa? Dia nggak perlu disemai pakai biji yang lama banget tumbuhnya. Dia rubuh. Biarin aja, nanti dari setiap ruas batangnya bakal muncul tunas baru ke atas. Bayangin, dari satu pohon yang rubuh kalian bisa dapat 5 sampai 10 pohon baru secara gratis tanpa perlu keluar duit buat beli bibit. Struktur batang yang unik, batangnya itu nggak sekeras kayu jati, tapi nggak selembek kangkung. Dia punya cadangan air yang melimpah di dalamnya. Jadi pas dia rubuh dan sistem akar utamanya terganggu, dia masih punya tabungan buat hidup sampai akar barunya jadi. Dia itu ibarat punya power bank internal. Sobat, segmen 3. Peringatan keras. Safety first. Tapi tunggu dulu. Sebagai sobat mini kebun yang cerdas, kita harus tahu aturan mainnya. Pepaya Jepang ini punya senjata rahasia buat ngelindungin dirinya sendiri. Warning dari WDBB Channel. Di dalam getah dan daun mentahnya ada senyawa yang namanya glikosida cyanogenetik. Intinya, dia mengandung sedikit sianida alami. Jadi, kalau kalian mau panen daunnya, setelah pohonnya rubuh dan tumbuh lagi, jangan dimakan mentah. Jangan jadiin lalapan mentah ya. Bahaya, rebus minimal 10-15 menit. Air rebusannya harus dibuang. Masak yang benar. Setelah direbus, baru deh tumis pakai teri atau bawang. Rasanya beo lebih enak dari daun singkong biasa, nggak ada pahit-pahitnya. Segmen 4. Tutorial penyelamatan WDBB Style. Terus bang, kalau pohon gue rubuh, mending dibiarin rebah atau diberdirin lagi? Kalau gue pribadi, di WDBB Channel, gue lebih suka teknik stek tidur. Caranya, batang yang rubuh tadi, jangan dibuang. Potong-potong sepanjang 20 cm. Atau biarkan aja rebah di tanah. Timbun sedikit bagian tengah batangnya pakai tanah subur atau kompos. Tunggu 2 minggu. Dan boom, kalian bakal punya barisan pepaya Jepang yang rimbun banget. Gimana, sobat? Hebat banget kan? Alam ciptaan Tuhan ini, dari pohon yang kelihatannya cacat karena rubuh, ternyata ada mekanisme kehidupan yang luar biasa hebatnya. Jadi pelajaran buat kita juga nih, kalau lagi jatuh atau rubuh dalam hidup,
Jangan menyerah. Tumbuhkan akar baru, serap nutrisi lebih banyak, dan tumbuhlah lebih rimbun dari sebelumnya. Oke? Sekian dulu pembahasan kita tentang si zombie hijau alias pepaya Jepang di WDBB Channel. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa hantam tombol like, subscribe, dan share video ini ke grup WhatsApp, keluarga, atau teman-teman. Sesama pecinta tanaman, tetap semangat berkebun, tetap hijaukan bumi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue dari WDBB Channel, pamit undur diri, Sobat Mini Kebon, salam hijau.